Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam program metanoia atau perubahan pikiran yang akan membawa kita mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang terambil dari Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Maksudku adalah hiduplah dalam roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan kedagingan. Sebab keinginan kedagingan berlawanan dengan keinginan roh, dan roh berlawanan dengan kedagingan. Dan hal itu saling berlawanan, sehingga kamu melakukan apa yang tidak kamu inginkan. Jika kamu dipimpin oleh roh, kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Kita akan bersama-sama membahasnya Bapak Ibu. Jika kita hidup oleh roh, artinya bergantung sepenuhnya kepada roh, maka kita pasti tidak akan menurut keinginan daging. Ini adalah sebuah prinsip yang pasti. Janganlah berfokus untuk menyingkirkan keinginan-keinginan daging terlebih dahulu. Pasti kita gagal. Fokuslah kita harusnya kepada Roh Kudus dan harus terus-menerus hidup oleh Roh Kudus. Maka secara otomatis keinginan-keinginan daging itu tidak akan kita lakukan, karena Roh Kudus yang memenuhi setiap isi dalam hati dan pikiran kita. Artinya, hidup oleh roh adalah seperti orang yang memerlukan oksigen. Oksigen begitu penting bagi hidup kita, sehingga kita tidak boleh berhenti menghirupnya terus-menerus. Kita bisa mati tanpa oksigen, sehingga ketergantungan kita akan oksigen adalah mutlak. Demikian pula ketergantungan kita akan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Elohim yang diberikan kepada kita supaya kita dapat menjadi pengikut Kristus. Roh Kudus adalah satu-satunya sumber kehidupan bagi kita. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus yang akan menuntun jalan-jalan kita. Jadi, bila kita terus-menerus berfokus kepada Kristus, maka Roh Kudus pasti akan membawa kita untuk dekat dengan Kristus. Tidak hanya sekedar dekat, tapi kita pun menjadi milik Kristus. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu akan sesuai dengan kehendak Yesus. Belajar dengan Kristus dan akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Roh Kudus akan mengajar kita bagaimana menjalani gaya hidup Kristus yang penuh penyerahan diri. Akhirnya, apakah yang akan terjadi? Kita akan baca di Galatia 5 ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah dalam roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan kedagingan. Amin. Ketika kuasa Roh Kudus begitu kuatnya mempengaruhi kita, maka kita otomatis tidak akan mengikuti keinginan-keinginan daging. Kesalahan seringkali adalah melakukan yang sebaliknya. Kita mencoba untuk tidak mengikuti keinginan daging terlebih dahulu, agar supaya kita dapat hidup oleh roh. Nah, itu mustahil. Mana mungkin kita dapat mencegah diri kita untuk tidak mengikuti keinginan daging tanpa pertolongan Roh Kudus terlebih dulu.
Justru Roh Kudus diberikan agar kita dapat mengatasi problem-problem kedagingan kita. Roh Kudus adalah ahlinya yang diutus oleh Bapa untuk mengatasi ikatan-ikatan kedagingan tersebut. Ketika kita berfokus kepada Roh Kudus, maka yang akan bermanifestasi adalah buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, saat kita membawa hidup kita lebih dulu kepada Roh Kudus, maka secara otomatis manifestasi dari buah roh akan berlawanan dan membunuh keinginan-keinginan daging kita. Apa saja Bapak Ibu keinginan-keinginan daging kita? Yaitu perzinahan, persundalan, kenajisan, nafsu liar, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, dan pengajaran sesat, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini secara otomatis akan dimatikan oleh buah-buah roh, akan disalibkan oleh Roh Kudus sendiri. Amin.